Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang insyaallah selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat izin nikmat rezeki karunia hidayah Allah jualah, pada hari ini kita semuanya masih bisa bertemu berkumpul kembali setelah melaksanakan salat subuh berjamaah. Maka kemudian dilanjutkan dengan ta'lim rutinitas kita setiap Ahad pagi. Semoga amal ibadah yang kita lakukan dari tanggal 1 Ramadan sampai hari ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan keharibaan kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya yang beriman hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tanpa terasa Ramadan telah kita jalani di hari yang ke-13. Harapan kita di bulan Ramadan ini, semoga amal ibadah, pahala yang kita lakukan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini, maka saya akan menyampaikan satu tema, yaitu tentang keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Ada 5 keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Makanya bulan puasa atau bulan Ramadan disebut juga Sayyidus Syuhur. Apa itu Sayyidus Syuhur? Sayyidus Syuhur adalah raja atau pemimpin daripada seluruh bulan. Apa saja keistimewaannya? Yang pertama, pada bulan Ramadan ini ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa yang wajib hukumnya hanya ada pada bulan suci Ramadan, tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Lalu yang kedua, karena pada bulan Ramadan ini semua kebaikan, ibadah yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu, kata Nabi, apa saja keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, maka mereka menginginkan 1 tahun isinya Ramadan. Jadi 1 tahun Ramadan semua, Pak. 1 tahun kita puasa. Kira-kira sanggup apa kagak 1 tahun kita puasa? Yang sebulan aja tanggalan mulu kita hitungin ya.
Kenapa? Li'annal hasanah fihi mujtami'ah wa ta'atan maqbulah wa da'awati mustajabah wa dhunuba maghfirah wal jannata mustaqatun lahum. Ini kebaikan kumpul di bulan Ramadan. Kalau istilah orang jualan, ini bulan Ramadan Allah obral pahala, Pak. Ini pahala diobral oleh Allah. Ayo yang mau pahala ambillah, kata Allah. Ini pahala diobral, masa kita nggak mau ngambil? Saudara berangkat ke mall, belanja ke Ramayana, ke Matahari, ke mall, kemana saja, yang kita carikan obralan. Ya, obralan dulu yang kita cari. Ada pakaian diobral 10.003 campur odol umpamanya. Rame-rame kita nyamperin tuh obralan. Kalau pakaian urusan dunia diobral aja kita kejar, maksa urusan akhirat ibadah kita nggak kejar, kan begitu. Kalau urusan dunia aja diobral di mana-mana kita kejar. Yang kita cari kan kalau belanja diskonnya paling gede, ya. Ada diskon paling gede, obral murah, di situ tuh rame tuh, beli maka kagak megang-megang doang. Ini Ramadan obral nih, diobral oleh Allah pahalanya nih. Ayo yang mau ambil silakan. Masa iya kita nggak mau ambil nih? Li'annal hasanah fihi mujtami'ah wa ta'atan maqbulah. Kebaikan kumpul di Ramadan. Wa da'awati mustajabah, doa dikabul oleh Allah. Wa dzunuba maghfirah, pintu tobat dibukakan oleh Allah. Saudara pengen tobat nih, Ramadan tempatnya. Wa da'awati mustajabah, doa juga dikabulkan oleh Allah. Wal jannata mustaqatul lahum, dan surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, keistimewaan Ramadan, karena pada bulan Ramadan itu Allah turunkan permulaan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk buat kita manusia yang hidup, sekaligus sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya Ramadan ini Allah gojlok nih kita 1 bulan penuh. Yuk mari sama-sama kita baca Quran. Hatamin tu Al-Quran. Berlomba-lomba kita kejar pahala baca Quran di bulan Ramadan. Sebab kata Nabi, salah satu amal ibadah yang dianjurkan dikerjakan di bulan Ramadan, salah satunya adalah memperbanyak baca Al-Quran. Sebab orang yang baca Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya berlipat-lipat. Bukan satu ayat yang dibaca kita dapat pahala, tapi 1 huruf Allah kasih 10 kebaikan. Umpamanya kita baca surat Yasin, huruf ya dapat 10 kebaikan pahala, huruf sa dapat 10 kebaikan pahala. Tinggal kita hitung aja tuh ada berapa hurufnya. Berlipat-lipat tuh kebaikan pahala yang kita dapat di bulan suci Ramadan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, di antara keistimewaan Ramadan, karena pada bulan Ramadan itu ada 1 malam, saudara, yang mana pada malam itu malaikat-malaikat Allah dari langit turun ke bumi. Itu malaikat pada malam itu semuanya turun ke bumi, saudara. Bahkan kata Allah, malam itu bumi sesak. Kenapa sesak? Karena banyak malaikat-malaikat Allah yang turun ke bumi. Dan malam itu penuh dengan rahmat dan kebaikan Allah.
Malam apa itu? Yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Pada malam itu seluruh malaikat-malaikat Allah turun semua tumpah ke bumi, Pak. Dan Allah mendoakan, Allah mengaminkan, Allah menjabah setiap hambanya yang berdoa pada malam itu. Siapa yang bertemu dengan malam itu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah sampai usianya 83 tahun. Saudara ketemu dengan malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sampai umur kita 83 tahun, saudara. Subhanallah. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, di antara keistimewaan Ramadan adalah pada bulan suci Ramadan ini ada perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini hanya ada pada bulan suci Ramadan, saudara. Antara zakat dan puasa sangat erat sekali hubungannya. Ada orang puasanya rajin 30 hari khatam, gak pernah batal. Tarawahnya nggak pernah bolong, baca Qurannya 10 kali khatam, Pak. Tapi Ramadan nggak bayar zakat fitrah. Maka apa kata baginda Nabi? Saumu syahr Ramadan mu'allakun ma bainas sama'i wal ardi wa la yarfa illa bi zakatil fitrah. Puasa seorang hamba di bulan suci Ramadan itu digantungkan oleh Allah tuh pahalanya. Ma bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi, dan tidak diangkat oleh Allah kecuali dia sudah mengeluarkan zakat fitrahnya. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua saja keistimewaan yang akan saya bahas. Yang pertama, ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, nanti masalah zakat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibadah puasa Ramadan 30 hari yang kita lakukan semata-mata mengharapkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar-benar kita menjalankannya dengan hati yang ikhlas penuh keimanan, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita yang lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, ikhlas karena Allah. Ini orang puasanya ikhlas nih, nggak terpaksa, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita yang lalu nih, tahun-tahun yang lalu dihapus oleh Allah kalau kita puasanya ikhlas iman, nggak terpaksa. Jadi orang puasa kagak ngedumel, puasa mulu lama bener lagi bukanya, nggak begitu. Azan maghrib ditungguin, azan maghrib mah jangan ditungguin, Pak, udah pasti datang azan maghrib mah. Pada saat Allah menciptakan makhluknya, itu tidak ada sesuatu yang tidak manfaat. Contoh, Allah ciptakan manusia. Manusia itu makhluk Allah yang paling mulia, dan Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kelebihan manusia apa? Manusia Allah ciptakan punya akal, juga manusia Allah ciptakan punya syahwat atau nafsu. Manakala Allah ciptakan akal, ini akal nih saudara, akal.
Manakala Allah menciptakan makhluk yang bernama akal, itu akal dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Wahai akal, kesini. Kemudian Allah bertanya, siapa engkau? Maka akal menjawab, aku adalah hamba-Mu yang dhaif. Aku adalah hamba-Mu yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku yang maha besar. Itu kata akal tuh, Pak. Akal ditanya sama Allah, siapa engkau? Akal menjawab, aku hamba-Mu yang lemah, dan Engkau Tuhanku yang maha besar. Maka apa kata Allah? Tidak ada makhluk yang baik yang sempurna selain Engkau, wahai akal, kata Allah. Maka Allah panggil makhluk yang kedua selain akal, yaitu syahwat atau nafsu. Ini nafsu dipanggil oleh Allah. Nafsu, kesini. Kemudian Allah nanya, siapa engkau? Dan siapa aku? Maka nafsu menjawab, aku adalah aku, dan engkau adalah engkau. Itu kata nafsu, Pak. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau, kata nafsu. Maka apa kata Allah? Allah marah, Pak. Maka kemudian nafsu ini dimasukin oleh Allah ke neraka jahim. Ini nafsu dimasukin oleh Allah ke neraka jahim, ditaruh di dalam neraka selama 100 tahun, Pak. Itu nafsu. Setelah 100 tahun dikeluarkan lagi tuh nafsu oleh Allah. Ditanya lagi sama Allah, siapa engkau? Siapa aku? Maka nafsu masih menjawab, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Maka nafsu kemudian dimasukin oleh Allah ke neraka Juh namanya. Yang pertama dimasukin ke neraka jahim, yang kedua dimasukin ke neraka Juh namanya. Ditaruh di dalam neraka Juh selama 100 tahun lagi, Pak. Setelah 100 tahun itu nafsu dikeluarkan oleh Allah. Kemudian Allah nanya, siapa engkau dan siapa aku? Baru kemudian nafsu menjawab, aku adalah hamba-Mu. Aku adalah hamba-Mu yang lemah, dan engkau adalah Tuhanku yang maha besar. Maka kemudian nafsu itu disuruh berpuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa nafsu itu musuh yang paling berat buat kita. Karena nafsu itu bisa menolong manusia masuk ke dalam sorga, juga nafsu bisa mendorong manusia masuk ke dalam nerakanya Allah. Disyariatkannya kita puasa selama 30 hari bersumber dari Nabi Adam, saudara. Pada saat Nabi Adam makan buah khuldi, ya, Nabi Adam dulu tinggalnya di sorga, Pak, sama Siti Hawa tuh Nabi Adam makan buah khuldi. Di dalam satu kitab dikatakan begitu, disyariatkannya kita berpuasa selama 30 hari itu bersumber dari Nabi Adam. Pada saat Nabi Adam makan buah khuldi, bijinya nyangkut di tenggorokannya selama 30 hari, Pak. Maka kemudian Nabi Adam bertobat kepada Allah. Setelah Nabi Adam bertobat kepada Allah, maka Nabi Adam berpuasa selama 30 hari berturut-turut. Sepanjang hari Nabi Adam berpuasa, pagi, siang, sore, bahkan malam pun masih berpuasa tuh Nabi Adam. Setelah Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi Muhammad Allah kasih keringanan. Kita nggak boleh makan, tidak boleh minum, itu cuman pagi sampai maghrib. Begitu azan maghrib, boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita membatalkan yang namanya ibadah puasa.
Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 kenikmatan dunia. Arba'atul ladzatud dunia. Ada 4 nih kenikmatan dunia, Pak. Apa 4 kenikmatan dunia? Yang pertama, yakulu, makan. Atsani, yang kedua, yashrab, minum. Yang ketiga, atsalits, jima, bersenggama. Arabi, yang keempat, an-naumun, yaitu tidur. Itu 4 kenikmatan dunia, Pak. Kalau di antara salah satu kenikmatan ini tidak ada, maka kita merasakan tidak nikmat hidup di dunia. Satu aja nggak ada nih dalam kehidupan kita nih, satu aja berkurang, satu persatu kenikmatan itu nggak ada nih, maka kita nggak merasakan nikmatnya hidup di dunia, Pak. Yang pertama, kenikmatan dunia, makan. Kalau saudara lapar, saya mau nanya, obat lapar apa? Makan. Saudara bisa merasakan makan nikmat itu kalau badan enak, Pak. Biar katanya makan nasi sama sate udah enak banget tuh, ya. Dan makan nasi sama sate sama ayam bakar itu udah nikmat banget tuh, udah. Kalau kita makan masih merasakan nikmat, Pak, berarti kenikmatan dunia masih Allah kasih sama kita. Saudara makan gak ada pantangannya nih, ya. Apa aja kita lahap nih, apa aja dah gue makan gak ada pantangannya, apa aja gue makan, kan begitu. Allah masih kasih kenikmatan kita. Berapa banyak orang yang duitnya banyak makan dipilih-pilih, Pak, iya. Makan ini takut sakit, makan ono takut sakit, duit banyak nggak nikmat dia. Ada orang sakit dikasih makanan enak nggak bakal dimakan sama dia. Kenapa? Kenikmatan makannya diambil oleh Allah. Saudara nggak enak badan nih, meriang, mulut pahit, kasih makanan enak juga kayak gimana nggak bakal kita makan. Kenapa? Gue lagi sakit, makan apa juga gue gak nafsu. Tuh berarti kenikmatan dunia makan udah diambil oleh Allah tuh, udah berkurang tuh, ya. Tuh makan, Pak. Jadi salah, makan itu bukan kenikmatan, makan itu kenikmatan dunia yang Allah kasih buat kita. Berapa banyak orang-orang yang gak bisa menikmati makan enak. Karena apa? Karena kenikmatannya diambil oleh Allah melalui yang namanya sakit. Tuh. Orang sakit aja makan dia kagak nikmat, ya. Nah, puasa ini dikekang oleh Allah. Pagi nggak boleh makan, siang nggak boleh, sore nggak boleh, ntar beduk maghrib boleh dah makan. Mau makan sepiring boleh, mau makan sebakul ya kira-kira. Itu kenikmatan Allah yang pertama, makan. Lalu kenikmatan Allah yang kedua, minum, Pak. Saya mau nanya, kalau saudara haus, apa obatnya? Minum. Minum itu kenikmatan yang Allah kasih buat hambanya. Berapa banyak orang yang sakit minum aja nggak nikmat, Pak. Kita alhamdulillah mau minum apa juga kita makan, kita minum, ya. Mau air bening oke, mau air putih oke, mau air butek boleh, mau air coklat kita embat, mau air hitam kita garap, apa juga kita makan, kita minum, kan begitu. Kenapa? Memang nggak ada pantangannya. Mau dikasih air bening diminum, mau dikasih air putih susu kita minum, mau dikasih air butek kopi susu ya kita minum juga, mau dikasih air hitam kopi ya kita minum juga, kan begitu. Air kelapa oke, apapun kita makan, kita minum. Allah masih kasih kenikmatan minum sama kita. Ada orang yang sakit, dia nggak bisa minum, Pak. Minum aja kudu pakai infusan, iya. Itu berarti kenikmatan minum, kenikmatan makan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Lalu kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya di dunia apa? Yang ketiga, al-jima, jima, bersenggama.
Kebahagiaan dalam rumah tangga itu salah satunya hubungan suami istri, Pak. Jima namanya. Jima ini dilarang, diatur oleh Allah nih di bulan puasa. Pagi nggak boleh, siang nggak boleh, sore nggak boleh, ntar malam boleh. Kalau umpama sehari nggak boleh, seminggu nggak boleh, sebulan nggak boleh, rontok kita rambut, Pak. Ya, pusing kita. Diatur oleh Allah yang namanya bersenggama, itu kenikmatan dunia. Bahkan berapa banyak rumah tangga hancur berantakan karena tidak melupakan kenikmatan dalam berjima, Pak. Ya. Berapa banyak rumah tangga hancur suami istri, kenapa? Karena dia tidak bisa merasakan kepuasan dalam berjima atau bersenggama. Manakala itu kita dapatkan dalam rumah tangga, maka yakinlah Allah udah kasih kenikmatan buat kita. Tuh. Itu yang ketiga. Lalu kenikmatan Allah yang keempat apa? An-naumun, yaitu tidur. Obat ngantuk apa, Pak? Tidur. Obat ngantuk yang paling top chair mah tidur. Udah dah. Biar kata kita minum kopi 5 gelas juga kalau ngantuk mah tetap aja ngantuk. Ya. Tidur obat ngantuk mah. Kalau saudara masih bisa tidur, itu nikmat, Pak. Kita masih bisa tidur nih, enak ngorok lagi ya kan, itu udah nikmat buat kita. Ada orang yang kagak bisa tidur, mau tidur sampai minum obat tidur, Pak. Ya. Padahal nih kalau umpama ada orang kagak bisa tidur, nggak usah perlu harus minum obat tidur, datang aja ke masjid sholat subuh, dengerin taklim, dia pasti ngorok ntar dia. Ya. Suruh datang ke masjid, ada orang yang susah tidur nih umpamanya, nggak usah minum pil, nggak usah minum obat, suruh aja ke masjid sholat Jumat dah, dia yakin tuh pasti tidur tuh ntar. Suruh sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh dengerin taklim, udah pasti dia tidur tuh. Makanya kalau obat tidur mah nggak usah minum obat, datang aja ke masjid dengerin pengajian dah, tuh top chair tuh. Ya. Ada orang yang kagak bisa tidur, Pak, sampai minum obat. Ada. Dia beli obat sampai puluhan juta, supaya apa? Supaya matanya bisa merem, bisa tidur. Coba, Pak. Lah kita mah kagak usah minum obat tidur, di mana juga jadi kita mah, ya. Pinggiran tembok jadi kita ngorok, ya. Pinggiran tiang juga kita jadi, di mana juga kita jadi, ya. Artinya apa? Artinya Allah masih kasih kenikmatan buat kita. Nah, Ramadan ini tidurnya aja dapat ibadah, dapat pahala. Tuh, tidur orang puasa, naumus shaimul ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu kata Nabi ibadah. Nah, itu diantara 4 kenikmatan dunia yang Allah kasih kepada hambanya. Al-awalu yang pertama yakulu makan, al-thani yang kedua yashrab minum, al-thalithu yang ketiga al-jima' bersenggama, al-rabi' yang keempat an-naum yaitu tidur. Kalau saudara makan masih enak, agak ada pantangan, ya. Minum apa juga kita lahap, kemudian bersenggama jima juga masih normal sama istri di rumah, kemudian tidur kapan aja juga kita jadi, berarti Allah masih kasih kenikmatan dunia sama kita. Udah nggak usah macem-macem dah, ya. Punya duit banyak kalau sakit buat apa? Mending badan kita sehat, duit banyak, kan begitu, ya. Badan sehat, duit banyak, Pak, ibadah enak, Pak, ya. Ada orang bilang begini, Pak, gimana saya pengen khusyuk ibadah, nah, urusan banyak, duit kagak punya, anak belum makan. Allah kasih tuh rezekinya banyak, udah beda lagi permintaannya, ya. Itu namanya sifat manusia. Udah nggak usah macam-macam dah, selama Allah kasih kita makan masih bisa nikmat, ya. Minum juga kita masih enak, tidur kita masih bisa nikmat. Kemudian kalau kita masih ada istri, masih bisa bersenggama dengan istri juga masih nikmat. Itu tanpa kita sadari Allah kasih kenikmatan dunia sama kita. Ini makan kadang-kadang kita suka kufur nikmat sih, kan begitu. Tolak ukur kenikmatan dunia yang kita cari materi mulu, kan begitu.
Padahal saudara punya duit makan, punya duit banyak, ujung-ujungnya yang kita cari makanan, kan begitu. Kebutuhan perut makan sama minum Pak, tuh kebutuhan perut kita. Kebutuhan perut kita makan sama minum, tuh kebutuhan perut kita. Saudara punya duit banyak, yang kita cari makan. Saudara punya duit banyak, yang kita cari minum. Nah, itu 4 kenikmatan dunia. Kalau itu masih ada dalam diri kita, yakinlah saudara, Allah masih sayang sama kita. Allah masih berikan kita kenikmatan kita hidup di dunia. Dan kenikmatan hidup di dunia itu jangan terlena. Yang selanjutnya apa? Ada hal untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ramadan ini kan dikekang nih, 30 hari 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan, dikekang semuanya, nafsu ditahan. Makanya setelah perang Badar kan sahabat nanya sama Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kita baru saja melakukan perang yang paling besar? Tidak, kata Nabi. Lalu perang apa ya Rasul yang paling besar? Kemudian Rasul menjawab, perang yang paling besar adalah berperang melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Tuh Pak, kalau kita perang sama musuh yang ada di depan kita mah enak Pak, kita punya strategi perang namanya. Tapi kalau kita berantem sama musuh yang gak kelihatan, ribet Pak, gedebak ya kan. Musuhnya ada di mana? Musuhnya ada nih di dalam diri kita, namanya nafsu. Dan Allah menciptakan nafsu bukan bim salah bim abrakadabra, diproses tuh nafsu. Dimasukin dulu ke neraka jahim, masih sombong nafsu. Kemudian dimasukin ke neraka jum, masih sombong juga nafsu. Maka setelah 200 tahun Allah masukkan tuh nafsu ke dalam neraka, baru nafsu mengakui bahwa dirinya seorang hamba dan Allah adalah Tuhan yang maha besar. Dan itu terus berjalan, nafsu itu terus berjalan Pak, selama kita masih hidup. Yang namanya nafsu terus ada ya. Makanya tinggal akal kita nih bermain. Kalau akal sehat saudara yang menang, maka saudara naik ke derajat malaikat nih, akal yang menang. Tapi kalau akal kita kalah nih, nafsu yang gede, maka jatuhlah kita seperti binatang. Na'udzubillah.